Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu. Perkenalan, nama saya Sento Teguh Agung Wibowo, jurusan Komunikasi Massa tahun 2001 dengan NIM 21022. Di sini saya akan berusaha menjawab soal dari dosen kami, Ibu Maharani Ayuning Tias, Magister Komunikasi. Selamat pagi teman-teman, salam berbahagia. Pada nomor 1, persyaratan apa saja yang harus dimiliki seorang public speaker? Modal utama adalah, pertama, kita harus percaya diri. Dengan percaya diri, berusaha mengenal diri sendiri, kita berusaha menguasai audiens yang ada di depan kita, yang nantinya akan diberikan informasi tentang manfaat dari informasi yang kita berikan. Kemudian nomor 2 adalah berpikiran positif atau mindset yang positif. Jangan sampai pikiran negatif mengganggu dalam hal kita menyampaikan komunikasi kita kepada audiens. Contohnya, bisa enggak ya informasi yang saya sampaikan nanti dapat diterima atau bermanfaat buat orang lain atau audiens? Bisa ya, atau bisa enggak ya informasi yang kita sampaikan diterima apa tidak oleh audiens? Kemudian nomor 3 adalah kita harus rileks. Dengan rileks, kita bebas mengemukakan pendapat kita, bebas mengemukakan informasi kita kepada audiens. Dengan rileks, kita menjadi lebih percaya diri. Kemudian nomor 4 adalah senyum atau ekspresi wajah. Dengan senyum atau ekspresi wajah, audiens yang kita berikan informasi nantinya merasa dihargai, merasa dihormati dengan apa yang nanti kita informasikan, apa yang nanti kita berikan suatu ilmu kepada audiens. Kemudian yang selanjutnya adalah kontak mata. Begitu juga dengan kontak mata, audiens di depan kita akan merasa dihargai. Terjalin komunikasi kekeluargaan antara komunikator dengan komunikan sebagai penerima informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk berbicara secara jelas dengan intonasi yang pas, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, yang nantinya audiens sebagai penerima informasi dapat mengerti apa yang maksud dalam ilmu yang kita informasikan kepada audiens. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus sering-seringlah berlatih, belajar dalam audiens yang kecil atau audiens yang lebih besar. Contohnya lewat pertemuan RT misalkan. Kita berusaha mengemukakan pendapat, kita berusaha memberikan suatu pesan kepada rapat RT itu. Dengan seperti itu kita belajar untuk mengemukakan pendapat, belajar untuk memberikan pesan kepada khalayak yang kecil. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 2, perinci secara detail kekhasan saya sebagai seorang public speaker. Menurut saya itu orang yang percaya diri, bisa menguasai suatu audiens yang kecil atau audiens yang lebih besar. Contohnya kita sering berusaha berbicara di depan teman-teman yang banyak. Kemudian saya merasa rileks dengan berkomunikasi, itu menjadi menambah informasi antara saya dengan orang yang saya ajak bicara, terjalin komunikasi yang baik. Kemudian yang nomor 3 adalah senyum. Saya berusaha untuk sering tersenyum, berusaha untuk memberikan kesan kepada yang saya ajak bicara. Dengan senyum, dengan ekspresi wajah saya merasa menghargai terhadap siapapun yang saya ajak bicara. Kemudian saya berusaha untuk berbicara jelas. Dengan berbicara jelas, orang yang saya ajak bicara atau audiens itu mengerti apa maksud
komunikasi antara saya dengan yang saya ajak bicara. Kemudian soal nomor 3, hal-hal apa yang masih menjadi kekurangan saya sebagai public speaker? Menurut saya, kurangnya saya adalah dalam hal kepercayaan diri. Biasanya dalam lingkungan yang baru, saya itu berusaha untuk mempelajari dulu. Kira-kira siapa yang saya akan ajak bicara itu? Materi-materi apa yang sering dibicarakan di lingkungan itu? Saya berusaha gali informasi. Setelah itu baru saya memberanikan diri untuk bergaul dengan lingkungan yang baru itu. Kemudian saya perlu mengenal diri, mengenal pribadi saya lebih dalam lagi, agar apa yang nanti saya ajak bicara atau akan komunikasikan kepada lingkungan baru tersebut menjadi lebih menyambung. Kemudian kurangnya saya yang nomor 3 adalah, menurut saya dalam hal pemahaman materi, saya perlu menggali informasi lebih banyak lagi, perlu menggali banyak ilmu, entah lewat media sosial atau lewat media cetak, koran, atau mungkin yang model sekarang ini adalah lewat Instagram. Itulah contoh-contoh perlu menggali lebih dalam materi yang ingin saya sampaikan kepada audien yang kecil atau audien yang lebih besar lagi, contohnya rapat-rapat kantor. Kemudian kekurangan saya untuk menjadi seorang public speaker adalah dalam rileks. Terkadang saya berbicara di depan umum itu gugup atau kurang percaya diri. Jadi saya harus berusaha menjadi rileks agar nanti dalam menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu di depan umum atau teman saya sendiri, saya berusaha untuk rileks. Dengan rileks saya menjadi lebih percaya diri. Dengan rileks apa yang saya sampaikan kepada audien menjadi dimengerti dan terjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan saya semoga diterima audien atau teman-teman yang ada di depan saya. Terima kasih, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.